menggunakan sandal. Anytime, setiap waktu menggunakan sandal. Semua sholat 5 waktu menggunakan sandal. Tidak. Tetapi kadang-kadang Nabi menggunakan sandal dan kadang-kadang tanpa sandal. Namun yang jadi masalah di sini, kita ingin menghidupkan yang kadang-kadang ini menggunakan sandal dihilangkan secara keseluruhan. Maka bertahun-tahun kita sholat tanpa menggunakan sandal, ini yang jadi perhatian. Kalau tadi Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan Nabi sholat kadang-kadang pakai sandal, kadang-kadang tidak menggunakan sandal. Dan kita mempraktekannya bertahun-tahun tidak pernah menggunakan sandal, ya. Dan tidak pernah menggunakan sandal dan telanjang kaki bertahun-tahun. Ini yang bukan dari sunnah. Adapun hadis tadi terlewat, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, hadis sallu fi ni'alikum khaliful yahud wan nasara, salatlah kalian dengan sandal-sandal kalian, belum ditakhrij. Maka diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Hilal ibnu Maimun, dari Ya'la ibnu Shaddad ibnu Aus, dari bapaknya Shaddad ibnu Aus. Maka siapa sahabatnya? Shaddad ibnu Aus. Diriwayatkan Abu Daud dari Shaddad ibnu Aus, sallu fi ni'alikum khaliful yahud wa fi riwayah an-nasara. Salatlah kalian menyelisihi Yahud di riwayat dan Nasara. Dengan apa? Menggunakan sandal. Maka di sini dari pendalilan yang kami sebutkan pertama, hukumnya asalnya adalah wajib sallu filun amr, namun telah datang pemaling. Di hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang isnadnya hasan, an Amr ibn Shu'aib an abihi an jiddih, dia melihat dulu Nabi sholat dengan sandal dan sholat tanpa sandal. Menunjukkan sholat tanpa sandal boleh. Tapi di sini yang jadi masalah pembahasan kita, kapan kita sholat pakai sandal? Masalah sholat tidak pakai sandal bertahun-tahun kita padanya. Namun kapan kita sholat dengan sandal, disinilah di hadis ini tidak disebutkan. Kapan kita? Dan begitu pun di hadis Anas jelas. Ditanya Anas, apakah dulu Nabi sholat dengan sandal? Dijawab na'am. Lalu jika kita melihat kepada hadis ini, hadis Shaddad ibn Aus, dijadikan oleh Allah dan Rasulnya, kita ini harus menyelisihi semampunya al-Yahud wan Nasara dalam peribadatan mereka, dalam akidah mereka, dalam fikih-fikih mereka. Meskipun asal dari ibadah mereka ada yang sama dengan kita. Contohnya mereka diperintah sholat, kita pun diperintah sholat. Mereka diperintah puasa, kita pun diperintah puasa. Maka telah datang pendalilan tentang puasa bahwa mereka pun diperintahkan untuk berpuasa, di mana di dalam hadis, di mana di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka diwajibkan bagi kalian untuk melaksanakan puasa seperti diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Untuk apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa diperintahkan kita untuk melaksanakan puasa. Ternyata puasa itu adalah ibadah dari orang-orang sebelum kita. Maka oleh sebab itu disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, kama kutiba ala ladina min qablikum, seperti kami perintahkan kepada orang-orang terdahulu. Maka dari sini menjadi pendalilan ibadah puasa sama-sama diperintahkan oleh Allah kepada kaum muslimin dan kepada orang-orang sebelum kaum muslimin. Namun meskipun pepatah mengatakan serupa, tapi tak sama.
Jika puasa diperintahkan serupa, namun tidak sama syariatnya, maka mana contoh yang menjadi pendalilan bahwa ibadah puasa kita tidak sama dengan mereka? Banyak. Contohnya dari fikih sahur, dari sifat sahur. Maka Nabi telah mensifatkan dari sahur, dari keutamaan sahur, datang dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faslun ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Faslun bainana wa baina ahlil kitab fi siyam. Faslun ma baina siyamana wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Maknanya penjeda, pembeda antara ibadah puasa kaum muslimin dengan kelompok Yahud wan Nasara adalah dengan memakan sahur. Dari sini jelas dibedakan oleh Nabi dengan melaksanakan sahur di dalam ayat Al-Quran, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimus siyama ilal lail. Maka makanlah dan minumlah di malam-malam Ramadan kalian untuk makan sahur. Sampai kapan? Sampai terbit fajar yang kedua dengan salat fajar. Poin pendalilannya di sini adalah diperintahkan sahur dari Al-Quran. Dan disebutkan di riwayat Muslim tadi dari Abdullah bin Amr bin Al-As, inilah penjeda ibadah ahlul kitab dari puasa dengan ibadah kaum muslimin. Maka sama seperti pepatah tadi, serupa tapi tak sama. Bahwa ibadah puasa sama diperintahkan, namun inti dan hakikatnya berbeda. Kenapa? Karena inilah hakikah yang diinginkan di dalam syariah. Kita harus menyelisihi ibadahnya orang-orang kafir musyrik. Maka mereka orang-orang Yahud dan Nasara kafir, keluar dari Islam, musyrik. Maksudnya bukan dari Islam, dan mereka musyrikun, menyembah Allah dan menyembah makhluk ciptaan Allah seperti para nabi. Mana dalilnya bahwa kedua gembong kemusyrikan ini sama, asalnya Yahudi, kemudian diikuti oleh Nasrani, menyembah kepada Allah dan kepada selainnya? Di dalam surat Taubah Allah berfirman, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladina min qabl. Di dalam surat Taubah ini Allah berfirman, orang-orang Yahud mengatakan kami beribadah kepada Allah dan mengibadahi Uzair, disembah Uzair, dikatakan anak Allah. Setelah berlalu kelompok Yahud, Allah mengutus Nabi Isa. Setelah meninggal, setelah diangkat Isa ke atas langit, maka kelompok Nasara mengikuti pendeta mereka dari kelompok Yahudi yang sesat, Santo Paulus, Saint Paul, merubah Injil menjadi trinitas, peribadatan kepada Allah dan kepada Nabi Isa. Maka mereka mengatakan, kata Allah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalati an Nasara al-Masih ibnullah. Maka berkata orang Nasara pun, Jesus Christ, kata mereka, anak Allah. Maka mereka keduanya sama. Ucapan mereka yudahiuna qaulal ladina min qabl. Sama persis orang Nasara ucapannya seperti orang-orang Yahud. Bahwa orang Yahud, Uzair diangkat dari Nabi menjadi anak Allah, disembah. Dan begitu pun Jesus Christ dijadikan, kata mereka, anak Allah dan disembah. Maka mereka mempunyai peribadatan kepada Allah dan kepada selain Allah. Inilah inti dari kesyirikan. Menyembah Allah dan menyembah makhluk, inilah inti dari kesyirikan. Maka karena kesyirikan mereka,
Mereka mempunyai ibadah puasa, namun diperintahkan oleh Nabi untuk membedakan puasa kita dengan mereka. Itu asal dan usul dan asas dan usus. Kok usus? Dan asas dari permasalahan ibadah harus menyelisihi al-Yahud dan Nasara. Maka contoh yang lain dari masalah puasa saja apa? Berbuka puasa. Datang di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Sahal bin Sa'ad, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yazalu nas ala khairin ma'ajalul fitra. Di riwayat la yazalu nas ala sunnati ma'ajalul fitra. Maka tidaklah kaum muslimin terus menerus dalam keadaan fitrah, dalam keadaan sunnahnya, sampai dia itu menyegerakan waktu berbukanya. Maka waktu berbuka kapan? Disegerakan dengan tenggelamnya mentari di ufuk barat. Bulatannya itu masuk kepada cakrawala, maka ini telah masuk buka puasa. Ini ajaran Nabi kita kepada puasanya orang muslimin. Adapun orang Yahud bagaimana? Telah datang di riwayat Ibnu Khuzaimah, masih dari Sahal ibnu Sa'ad, bukan diriwayatkan Al-Bukhari Muslim, tetapi dari Ibnu Khuzaimah disebutkan, wala tangtadiru an-nujum, dan janganlah kalian menunggu sampai terbitnya bintang-bintang. Maka sunahnya kaum muslimin takjil iftar, wala tangtadiru nujum, jangan kalian menunggu bintang-bintang. Fa innal yahuda yuftiruna hina yakhrujuna nujuma. Adapun orang-orang Yahudi maka mereka melaksanakan berbuka puasa dengan timbulnya bintang-bintang seperti jam sekarang. Menjelang Isya, zihab syafaqul ahmar, di mana waktu maghrib kemerahan itu hilang seperti sekarang nih, hitam di langit. Timbul bintang-bintang, itulah waktu berbukanya orang Yahud. Dari dua hadis ini, sifat berbuka, maka berbukanya kaum muslimin dengan sifat sahur. Sahurnya kaum muslimin menjadi penjeda dari ibadah yang serupa puasa tetapi tak sama. Ini adalah ainil ibadah. Inilah hakikat ibadah yang Allah inginkan dan Rasulnya, penjeda dari ibadahnya orang-orang musyrik al-Yahud wa Nasara. Dibedakan meskipun sama-sama diperintahkan berpuasa. Maka oleh sebab itu kita berdoa kepada Allah setiap hari di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim. Maka hanya kepadamu lah wahai Allah aku menyembah dan beribadah dan meminta pertolongan. Maka berikanlah kami petunjuk. Siratal ladina an'amta alaihim, petunjuk kepada orang-orang yang kamu berikan kenikmatan. Petunjuk Nabi Muhammad, petunjuk kaum muslimin, orang-orang yang engkau berikan kenikmatan di dunia dan di hari akhirat kelak, dengan petunjuk dari Nabi, dari Al-Quran dan Sunnah, dan kenikmatan yang melaksanakannya dimasukkan kepada surga. Ihdina, berikanlah petunjuk kepada kami as-sirat al-mustaqim, jalan yang disifatkan dengan lurus, karena al-mustaqim i'rabnya sifat dari as-sirat. Terus jalan yang lurus itu bagaimana? Siratal ladina an'amta alaihim. Maka jumlah mufassarah menjelaskan sirat al-mustaqim itu jalan yang lurus bagaimana? Jalannya orang-orang yang engkau cintai dan engkau berikan kenikmatan, jalan Nabi Muhammad dengan Al-Quran dan Sunnah dan pengikutnya. Lalu disebutkan setelah itu, bukan jalan ghairul maghdubi alaihim wala ad-dallin. Bukanlah jalan orang-orang yang kamu murkai. Siapa? Ditafsirkan oleh banyak mufassirin. Disebutkan Imam At-Tabari dan yang lainnya dengan sanad-sanad yang sahih. Ghairul maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang Yahud yang dimurkai oleh Allah, karena mereka mempunyai ilmu dan
menyelewengkan ilmu dan tidak mau mengamalkannya. Wala adallin, dan bukan dari orang-orang yang sesat. Kenapa disebut sesat? Orang Nasara dinamakan orang-orang yang sesat karena mereka melaksanakan peribadatan tanpa ilmu, berbeda dengan orang Yahud. Orang Yahud diajak oleh Allah seperti himar yahmilu asfara, kamatsalil himar yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa buku-buku. Keledai ini keberatan, teriak-teriak minta diturunkan, membawa kitab yang banyak, tetapi dia tidak mengetahui isinya. Adapun orang-orang An-Nasara, bahwa mereka disebutkan ad-dallin, orang-orang yang tersesat karena beribadah tanpa ilmu. Maka pastor-pastor mereka mengatakan, kami anak-anak Allah, kami tidak menikah. Di gereja akhirnya tidak menikah. Mampu tidak menikah? Bohong. Kemudian perempuan-perempuannya mengatakan, kami banat, anak-anak Allah, tidak menikah. Berkumpul keduanya di gereja. Akhirnya menikah tidak menikah mereka bertemu. Dan bahkan anak-anak yang dititipkan untuk belajar dengan mereka pun bertemu. Akhirnya terjadi homoseksual. Philadelphia ataupun laki-laki dewasa menyantap dari anak-anak kecil, ataupun terjadi pernikahan di luar peraturan mereka, di mana laki-laki pendeta menikahi dari para biarawati, dan itu terjadi di mana-mana karena mereka mengingkari dari fitrah. Maka ini disebutkan ad-dallin, mereka beramal tanpa ilmu, menyangka bahwa mereka itu adalah orang-orang suci, bisa menjauhkan syahwat mereka, maka akhirnya di antara mereka saling berhubungan dan mereka tidak bisa menyelisihi dari fitrah. Maka mereka mengamalkan amalan tanpa ilmu.